Bapak Ibu. Saya pergi ke mana? Ke Citadel Outlet. Saya ingat kami pergi habis makan siang. Saya minum, dia pergi belanja, dia bilang 30 menit sampai 1 jam. Saya minum Starbucks saya. Dari awal saya minum sampai sampai Citadel udah mau tutup, istri saya harus saya telepon baru dia mau selesai. Yang ini udah mau tutup Citadel. Saya tahu, saya nggak percaya sama dia dalam hal waktu saja. Kenapa? Karena saya tahu dia tidak pernah tepat waktu. Nah, kadang-kadang kita juga begitu sama Tuhan. Kita percaya dalam segala hal tentang Tuhan. Dia dahsyat, dia kuat, dia luar biasa, dia mengasihi kita. Tapi dalam hal waktu kita nggak percaya. Nah, hari ini saya mau berbagi sama kita. Saya kasih judul hari ini, Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Katakan amin. Jadi hari ini kita akan bahas itu. Sebenarnya tadi saya siapkan khotbah sebenarnya. Karena perjamuan dulu saya sudah siapkan khotbah judulnya Kuasa Darah Yesus. Tapi hari Sabtu kemarin kayaknya Tuhan taruh dalam hati saya khotbahkan tentang hal ini. Jadi saya siapkan ini dalam beberapa hari ini aja, dari Sabtu sama hari ini. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Makasih Bapak yang baik, yang bersyukur Tuhan hari ini. Kita buka Alkitab kita yang pertama dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Ayat ini ayat favorit banyak orang. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Kalau yang dapat di handphone sucinya juga boleh. 2 Korintus 5 ayat 7. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kenapa perlu dibilang ini? Kenapa Alkitab, sekali lagi saya mau katakan, Alkitab ditulis tidak hanya untuk memenuhi Alkitab. Alkitab tidak ditulis, kata-kata di Alkitab itu bukan biar lebih tebal, tapi karena memang perlu, dan Roh Kudus, Tuhan melalui Roh Kudusnya tahu ini penting bagi kita. Kenapa harus dibilang kita hidup karena percaya, bukan karena melihat? Karena memang lebih gampang untuk melihat daripada percaya. Makanya sebenarnya Thomas itu gambaran banyak daripada kita. Kita lebih gampang untuk melihat dulu baru percaya. Kenapa ayat ini muncul? Karena itu. Karena kita memang kalau belum kita lihat, kita susah percaya. Tapi prinsip Tuhan berbeda. Kita diminta untuk percaya dulu, baru nanti kita melihat. Makanya ada ayat berkata, taste and see. Kecaplah dan lihatlah. Di dalam Tuhan kita jarang lihat dulu baru kecap. Tetapi kita lebih senang makan di dalam terang kan? Kalau agak gelap lampunya, tolong hidupkan lampunya. Kita pengen lihat makanan itu. Tapi firman Tuhan gak bilang gitu. Taste and see. Bukan hanya di situ stopnya. Taste and see that the Lord is good. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Maka hari ini firman Tuhan berkata, kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini, kenapa setiap hari Minggu beribadah. Saya tahu ada yang bahkan hadir lebih dari 1 kali ibadah. Kadang ada lagi Sabtu ada ibadah. Mungkin ada lagi komsel atau persekutuan. Kenapa? Saya percaya Bapak Ibu sudah menerima panggilan, sudah ada yang Tuhan taruhkan dalam hidup Bapak Ibu, sesuatu yang besar Tuhan taruhkan. Tapi pertanyaannya hari ini, mungkin kita belum melihat itu. Pak, hidup saya gini-gini aja. Kok kayaknya saya hanya muter-muter gitu-gitu aja. Saya pergi kerja, besarkan anak, urus pasangan, pulang ke rumah, begitu lagi. Tiap hari gitu-gitu aja Pak. Tidak ada perubahan, tidak ada yang dahsyat. Kalau saya dengar kesaksian orang, kayaknya itu amazing banget, Tuhan itu dahsyat. Kok di hidup saya enggak? Nah, saya mau, harapan saya, doa saya setelah firman Tuhan yang kita dengar akan bersama saat ini, kita semakin diteguhkan, kita menjadi yang terbaik yang bisa kita berikan, bahkan di saat-saat normal kita, bahkan di saat kerjaan kita yang biasa aja. Di saat saya luar biasa di gereja Walnut ini, saya kadang-kadang saya mau bantu untuk gulung kabel aja nggak dikasih. itu luar biasa loh. Di saat kita hanya menggulung kabel, kita hanya mempersiapkan lagu dan luar biasa, saya tahu pasti disiapkan lagunya, latihan.
jemaat mungkin hanya segini, kita bisa memberikan yang terbaik. Bahkan Amin. ketika kita lihat sepertinya terjadi hanya yang biasa-biasa saja. Bapak Ibu, Tuhan bekerja. Kenapa dibilang faith, iman? Saya ingat sekali Pak Jo khotbah beberapa, kayaknya seminggu atau 2 minggu yang lalu, di tempat 2 minggu yang lalu, dia bilang kita ini hidup dengan iman kepada iman yang lain. Sesuatu yang dari kita tidak lihat kepada yang tidak kita lihat juga yang lain. Makanya satu hal yang saya mau sampaikan hari ini adalah walaupun kita belum lihat, tapi Tuhan bekerja kok dalam hidup kita. Amin. Maka tetaplah kita percaya kepada waktunya Tuhan. Ada lagunya dikatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bukan waktu kita. Kalau saya pengen secepatnya, Bapak Ibu pengen cepat, mungkin dalam pekerjaan, pengen cepat-cepat dapat pekerjaan yang lebih baik. Mungkin dalam anak, mungkin ada anak, mungkin anak kita yang sedikit keluar dari jalur, kita pengen dia bertobat secepatnya. Mungkin istri kita terlalu bagaimana, kita pengen dia berubah secepatnya. Si istri pengen suaminya lebih perhatian secepatnya. Kita pengen semuanya cepat, kita pengen semuanya instan. Generasi ini generasi instan. Tapi biasanya Bapak Ibu ya, makanan yang instan itu fast food namanya, lebih murah. Sesuatu yang mahal itu preparationnya lebih lama, ya kan? Makanan-makanan yang spesial itu persiapannya lebih lama dan butuh waktu yang lebih daripada makanan cepat saji. Kalau saya datang ke makanan cepat saji, sebentar baru saya pesan udah dipanggil Fernando katanya kan. Nah, biasa makanan yang spesial itu lebih lama. Dan hari ini kita belajar dari kisahnya Daud. Kita buka Alkitab kita di 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Kita semua sudah familiar dengan kisah ini. 1 Samuel 16 ayat 13. Pada waktu itu Samuel sedang bersedih. Kenapa? Karena Saul gagal dan dia sedang bersedih. Tuhan bilang, gak usah kau bersedih, aku sudah pilih orang yang baru katanya. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13. Kemudian Samuel datang ke rumah ke rumah Daud, dan dia hampir saja mengurapi orang yang salah. Tapi di 1 Samuel pasal 16 ayat 13 kita baca, saya bacakan bagi teman-teman semua. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak Ibu semua tahu cerita ini juga. Setelah ini Daud tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Dia tetap pergi ke padang rumput membawa kambing domba bapaknya yang tak seberapa itu, Alkitab mencatat, dan dia melakukannya dengan setia. Artinya dia berikan yang terbaik. Kenapa saya bisa katakan begitu? Di ayat selanjutnya, di pasal selanjutnya, di 1 Samuel pasal 17 ayat 20, kalau boleh kita lihat 1 Samuel pasal 17 ayat 20. Jadi bapaknya bilang begini, Daud, kau kunjungi dulu abang-abangmu yang sedang di medan perang, kasih dulu makanan ini dan kasih kabar bagaimana kabar mereka kan. 1 Samuel 17 ayat 20 saya baca. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Ya, ini saya dari mana saya tahu dia mengerjakan yang terbaik. Ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi. Dia nggak sekedar pergi, dia pastikan kambing dombanya ada yang jaga, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ke padang perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisan dan mengangkat sorak perang. Jadi Daud, walaupun dia sudah diurapi jadi raja, tetapi dia tetap setia mengerjakan pekerjaan yang sepertinya sederhana, pekerjaan yang sepele, pekerjaan yang tidak dilihat orang, tidak diperhatikan orang, tapi dia tetap berikan yang terbaik walaupun dia sudah diurapi jadi raja. Mungkin kalau kita jadi Daud, mungkin ceritanya berbeda Bapak Ibu. Mungkin kita ngomong sama bapak kita itu, Pak, bapak nggak lihat kan kemarin itu, Bapak di depan bapak itu, di depan saudara-saudara semua, aku sudah diurapi jadi raja, kok bapak berani-beraninya suruh raja. Tapi Daud nggak begitu. Dia tetap kerjakan, dia tetap percaya Tuhan panggil dia, urapi dia jadi raja, tapi dia kerjakan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Dia pastikan kambing dombanya terawat dan dia bawa itu makanan. Jadi kurir dia. Jadi apa ya kalau di sini Uber? Makanan. Dia bilang raja, ini I'm a king, tapi enggak gitu dia kerjakan dengan yang terbaik. Dan kalau kita lihat, karena ketaatannya, karena kesetiaannya itulah dia bertemu dengan Goliat.
Tuhan udah taruh ke orang-orang yang menumbuhkan, memberikan kita promosi, menempatkan orang-orang yang tepat, walaupun kelihatannya tidak tepat. Goliat itu musuh, dia besar, dia terlatih, dia dikatakan dia yang terbaik di antara pasukan Filistin. Sepertinya itu menjadi ujung dari hidup dia, aduh selesai. Tapi Goliatlah yang membawa nama Daud meroket, viral dia pada saat itu. Nah, jadi kalau kita bilang tadi percaya karena apa, kita hidup karena percaya bukan karena melihat. Ya, kita melihat mungkin kok masih begini-begini aja, kok tidak terjadi apa-apa, kok begini-begini aja. Kerjakanlah yang terbaik seperti Daud ini, dan kita tahu semua apa yang terjadi ketika dia antar, dia kalahkan Goliat. Bapak Ibu, saudara semua, kita juga mungkin begitu mengalami hal yang sama. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dibuatkan orang oleh hamba Tuhan, atau mungkin menerima peneguhan dari Tuhan ketika baca firman Tuhan. Mungkin saudara berdoa, Tuhan kasih penglihatan, tapi kok Tuhan kok begini-begini aja. Bapak Ibu mungkin lebih baik Yusuf mengalami lebih parah. Tuhan kasih impian yang begitu dahsyat, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Dia jadi budak, dia difitnah, dia masuk penjara. Tapi Alkitab mencatat dia memberikan yang terbaik. Kenapa? Bosnya selalu senang sama dia, Potifar suka sama dia. Di penjara dia jadi kesukaan. Kenapa? Dia kerjakan dengan terbaik. Jadi hari ini kalau kita pun masih mengerjakan hal-hal yang sederhana, dipandang sebelah mata oleh orang lain, yang sepertinya tidak berdampak apa-apa, kerjakanlah yang terbaik, karena waktu Tuhan pasti akan datang dalam hidup kita. Amin. Kita akan berjumpa dengan Goliat kita yang membawa kita menjadi viral. Saya ada teman, viralnya gak enak sih di Batam. Jadi dia suruh ada temannya belanja, dan teman ini ada sedikit kekurangan. Jadi disuruh belanja 100.000, dia beli 150.000, dan ketika mau dikembalikan, petugasnya itu gak mau. Dia rekam di TikTok, viral, jutaan orang nonton. Jadi disorot wajahnya, jadi dia jadi viral di mana-mana, sampai orang-orang terkenal repost lagi. Gara-gara itu dia bikin video klarifikasi, penjualannya sama saya bilang, tempat penjualannya itu minta maaf. TikTok dia jadi meroket juga. Dia dipertemukan dengan waktu yang tepat, walaupun seolah-olah itu dia enak. Dia harus sabar membela temannya yang salah tadi, tapi dia jadi tambah followernya lah di TikTok. Kabar baik. Jadi kita setia pada hal-hal yang sederhana, walaupun kita kelihatan kita dipanggil melakukan hal yang besar, tapi setialah pada hal-hal yang sederhana yang Tuhan percayakan hari ini. Kalau kita berbilang, Pak aku bersuka cita kalau nanti panggilan itu digenapi Tuhan. Pak aku bersuka cita kalau nanti jemaat kita 1.000 Pak. Aku akan bersyukur Pak kalau nanti tim praise and worship kita nanti ada saksofon, maka kita akan kecewa. Di Alkitab juga ahli-ahli para pahlawan-pahlawan iman itu, mereka mengerjakan hal yang dahsyat itu hanya dalam beberapa hari. Sebanyak cerita hidupnya adalah hal-hal yang sederhana yang biasa. Musa membelah laut itu hanya pada hari itu. Dia 40 tahun menggembalakan domba. Ya kan? Daud mengalahkan Goliat satu hari itu aja. 13 tahun dia lari dari, ya kan? Dari dia diurapi sampai menjadi raja. 13 tahun dia mengerjakan hal yang biasa, difitnah, ya kan, dia harus pura-pura jadi gila. Kalau dibikin film, ngeri juga film kisah Raja Daud ini. Kita bisa menitikkan air mata. Tapi ketika kita bisa setia pada hal-hal sederhana itu, ketika kita bisa bersuka cita dalam hal-hal sederhana itu, ketika kita katakan Tuhan baik walaupun kondisinya tidak baik, ya itu baru namanya kita apa? Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu, saya nggak tahu saya udah cerita di sini atau belum. Jadi dulu waktu saya sebelum sekolah Alkitab, ibu saya bilang sama saya begini, anakku kau akan doakan akan pelayanan itu ke bangsa-bangsa. Saya bilang ke bangsa-bangsa kemana? Saya dulu bahasa Inggris nggak bisa, nggak punya paspor, dan saya pikir nggak mungkin gitu. Tapi ibu saya selalu bilang kau akan ke bangsa-bangsa, kau akan ke bangsa-bangsa. Saya sampai ke Batam, saya berjumpa hamba Tuhan setelah saya sekolah pelayanan, saya ketemu hamba Tuhan dari Filipina. Dan dia nubuatkan saya, dia bilang apa? Kau akan ke bangsa-bangsa. Terus saya pikir, saya lihat kerjaan saya nggak ada yang menuju ke bangsa-bangsa, di Batam aja terus. Akhirnya
tahun 2012 atau 2013, saya nggak terlalu ingat, saya disuruh Pak Yusa pada saat itu. Jadi kita selalu tiap tahun itu mengutus orang sekolah ke Singapura. Jadi mereka ke sekolah ke Singapura itu ada namanya ngisi formulir. Formulirnya itu tebal banget. Jadi ada referensi dari pendeta ini, referensi dari sini, dan kita harus isi semua itu. Dan mereka hanya tinggal pergi, saya yang disuruh. Jadi tiap tahun saya ngerjain, kadang untuk 1 orang, kadang 2 orang, kadang 3 orang. Dalam hati saya, Tuhan, aku pengen loh sekolah ke Singapura. Kok aku cuma isi formnya doang tiap tahun, dan mereka tinggal pergi aja. Baru di tahun 2017 saya ingat, saya mulai ngerjakan visa untuk orang lain. Jadi ada dulu orang dari Afghanistan mau bikin visa, saya nggak ngerti bikin visa itu gimana, saya disuruh, Pak Nando tolong bantu visa dia ini. Baru waktu Pak Jo mau perpanjang visa Amerika, Pak Yusuf perpanjang visa Amerika, baru ada yang mau buat visa. Pokoknya saya yang isi. Tuhan, aku yang pengen ke Amerika, kok orang ini suruh hanya cuma isi form aja dong. Tapi saya ingat itu tadi, Tuhan ya pengen kita tetap percaya, walaupun kita mengerjakan hal-hal yang sederhana itu. Jadi ketika saya isi form itu, saya lakukan seperti mengisi form saya sendiri. Saya tahu Tuhan, Kau punya rencana. Saya waktu isi form visa itu seperti mengisi form visa saya sendiri. Sampai satu saat Pak Yusuf ngomong begini sama saya nggak akan lupa itu. Pak Yusuf bilang begini, Pak Nando, hari ini Pak Nando masih mengisi form visa orang lain. Pak Nando masih ngisi form orang ke Singapura untuk orang lain. Pak Nando akan tiba waktunya. Bertahun-tahun saya lama, terus kadang-kadang saya berpikir tidak adil Tuhan, aku yang pengen pergi, kok orang ini yang ke Singapura. Kadang-kadang Pak Jo baru ketemu orang, dia bilang, oke, terus kalau ke Singapura, Pak saya di sini loh, kok Pak Jo nggak rekomendasikan saya. Akhirnya tahun 2018 saya ingat Pak Jo bilang, Pak Nando ke Singapura. Akhirnya saya yang biasanya ngisikan form aja, saya sendiri yang pergi ke Singapura sekolah. Saya dapat master saya. Haleluya. Tahun 2023 akhirnya saya urus visa saya sendiri. Biasanya ngisikan visa orang, saya ngisi visa saya sendiri, dan puji Tuhan saya dapat. Bulan Mei 2023 akhirnya saya menginjakkan Amerika. Mungkin bagi orang terlalu sederhana, tapi saya melihat itu luar biasa. Kenapa? Amin. Itu adalah penggenapan janji Tuhan. Amin. Apa janji Tuhan dalam hidup saudara? Mungkin saudara melihat, kok aku ngerjakan kok sederhana-sederhana begini. Kerjakanlah dengan baik. Tetap percaya Tuhan bekerja. Amin. Amin. Yes. Saya teringat satu kisah dicatat di kitab Yeremia, bagaimana Tuhan menggambarkan dirinya dan kita sebagai manusia. Kita buka di Yeremia pasal 18 ayat 6. Yeremia pasal yang ke-18 ayat 6. Saya baca ya, ayat bagian B-nya saja. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Tuhan menggambarkan dirinya sebagai tukang periuk, orang yang membuat istilahnya itu clay ya, itu kan Clay. kita tahu lah ya. Jadi yang dia diinjak-injak ini, dia muter, dia pegang gini, dipegangnya tangannya, dia bentuk. Jadi kita itu digambarkan menjadi tanah liatnya. Tuhan itu yang membentuk kita. Jadi kalau kita lihat prosesnya itu Bapak Ibu, waktu itu dibentuk, tanah itu dibikin berputar-putar terus. Berputar hal yang sama terus dalam berjam-jam waktunya. Dan si pembuat periuk itu, dia akan membentuk dengan sabar, pelan, kadang-kadang belum pas, dia kasih air lagi, dia ulang lagi, dia bentuk lagi. Sampai nanti pada titik selesainya, tanah itu berbentuk seperti yang diharapkan oleh si tukang periuk tadi. Mungkin dia mau bikin vas bunga, dia mau bikin tempat apa, itu tergantung dari kemauan si yang membuat. Tapi kalau kita boleh lihat prosesnya, yang dialami oleh tanah liat itu berputar di situ-situ aja. Sepertinya enggak kemana-mana. Tapi hasil akhirnya, dia awalnya tanah yang tak berharga. Tanah bisa kita dapat dari mana-mana. Tapi ketika sudah dibentuk di dalam circle ya, berbentuk putaran begitu saja, terakhir dari tanah yang tak berharga menjadi vas bunga yang mahal, yang dijual di tempat ini orang-orang beli biasa dengan harga yang mahal.
proses yang berputar-putar itu tidak pernah sia-sia. Kalau kita boleh ngobrol dengan tanah liat itu, kita mungkin bertanya bagaimana perasaanmu. Dia akan bilang, awalnya aku pusing sedikit, mutar-mutar di situ-situ aja. Tapi ketahuilah, putaran itu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Percayalah, stand still. Sama seperti kita lagi didandani. Firman Tuhan berkata, kita didandani Dia. Jadi sama seperti waktu kita potong rambut, bapak-bapak, ibu-ibu waktu potong rambut, jangan bergerak-gerak kemana-mana. Jangan tiba-tiba mau ke sini sebentar. Tetap diam, tenang, harapkan rambut saudara seperti harapan bapak ibu. Saya kemarin dengar, kayaknya Ibu Hadiah, Hedi, kemarin waktu habis acara, Pak saya permisi mau potong rambut. Pasti Ibu Hedi harus duduk, tenang, diam. Adapun handphone di situ bergetar, dia harus tenang. Kenapa? Karena dia percaya sama tukang potong rambutnya. Kalau dipotong pasti lebih baik. Saya tidak sabar menunggu melihat rambut Hedi yang baru. Jadi begitu juga kita. Waktu Tuhan sedang mendandani kita, membentuk kita menjadi vas bunga tadi, tetaplah tenang di tempat kita. Jangan gerasa gerusu, jangan kita bersikap negatif, jangan kita bilang, ini gak benar ini tukang priuknya ini, aku mau pindah. Atau waktu kita dipotong rambut, gak benar ini lama banget ini. Kadang ada tukang pangkas yang butuh waktu lebih lama daripada yang lain, ada yang lebih cepat. Kalau cowok mungkin kayak potongan abang kita, mungkin begini potongnya lebih cepat ya, Nah, tergantung gaya rambut kita, tergantung rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang perlu kita lakukanlah, kita tetap percaya, damai sejahtera waktu Tuhan bekerja. Di satu kisah di Alkitab, Joshua ketika Musa sudah meninggal, Joshua memimpin bangsa Israel dan dia dihadapkan dengan satu tembok yang besar, yang tebalnya luar biasa tinggi, yang katanya bahkan pasukan berkuda bisa di situ, dan dia nggak bisa membayangkan bagaimana dia harus merobohkan tembok itu untuk membawa bangsa Israel masuk. Dan dia akhirnya mencari pertolongan kepada yang tepat. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, bagaimana kami bisa masuk kalau temboknya segede ini? Tuhan bilang apa? Oke, yang kau perlu lakukan adalah kau bawa semua bangsa Israel keliling. Kelilingi tembok itu selama 7 hari. Hari pertama keliling sekali, 2 kali, sampai hari ke-7 kelilingi berapa kali? 7 kali. Yang ke-7 kalian harus bersorak-sorai. Baru Joshua, saya kalau bayangkan jadi Joshua ya Tuhan, nggak salah advice nih. Kasih kayak mungkin senjata yang keren gitu, yang mungkin sekali tembak, boom, langsung hancur. Atau mungkin kasih strategi perang, mungkin serangan dari belakang, atau mungkin tiba-tiba gimana gitu menipu, atau dengan mereka stop persediaan makanan. Tuhan nggak bilang begitu. Tuhan bilang kau kelilingin aja. Saya bayangkan ya, hari pertama mereka keliling, Joshua mungkin mikir apa ini, kok nggak terjadi apa-apa. Alkitab tidak mencatat ada satu batu kerikil pun yang bergerak. Hari kedua, hari ketiga, enggak terjadi apa-apa. Ini udah pasti deg-degan ini. Saya aja waktu mau urus visa ke Eropa pada waktu itu agak lama dia. Padahal saya tahu pasti dapat. Tapi kok lama ya? Padahal saya tahu pasti dapat, tapi saya masih khawatir. Ini mereka belum tahu apakah ini hancur. Mereka tahu Tuhan itu hebat, tapi gimana ya? Nggak make sense gitu loh. Kok bisa keliling-keliling temboknya hancur? Hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh yang ditunggu-tunggu, tidak terjadi apa-apa. Temboknya tetap berdiri teguh, dan orang-orang di dalam tidak terjadi apa-apa. Sekali mereka putar, kedua, ketiga, tapi pada putaran yang ketujuh dan mereka bersorak-sorai, tembok itu roboh. Yang tidak mereka lihat, mereka hanya tahu mereka keliling mengerjakan pekerjaan yang sederhana yang Tuhan suruh, tetapi mereka nggak tahu Tuhan sedang bekerja membuat tembok itu roboh. Tapi yang menarik saya perhatikan, Tuhan bilang pastikan mereka tidak ada satupun yang ngomong. Tahu nggak? Sebelumnya bapak kakek mereka dulu, waktu mereka pergi ke padang gurun, waktu ada 12 pengintai, 10 pengintai bilang memang
tanah perjanjian itu berlimpah susu dan madu, tapi mereka besar-besar. Mereka saling memakan mereka jadi ketakutan, dan karena mereka tidak disuruh diam, mereka mulai komplain, mereka mulai ngomong negatif. Kita lebih baik pulang ke Mesir, kita cari pemimpin yang baru. Mereka mulai ngomong negatif. Akibatnya apa? Tidak satu pun dari mereka masuk ke tanah perjanjian. Omongan kita mungkin kelihatan Bapak Ibu sederhana. Pak Jo sering sekali mengkhotbahkan ini. Omongan kita ini Tuhan taruh. Ya, firman Tuhan sudah bilang hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Mungkin kita ngomong, kan aku kan sekedar ngomong. Omongan didengar oleh jagat raya ini. Pak Jo sering bilang, pohon pun ada telinganya, air ada telinganya, dolar ada telinganya. Wah, panggil tuh dolar masuk ke dompet kita. Jadi waktu mereka komplain tak ada satu pun. Maka Tuhan tahu kalau biarkan mereka ngomong, pasti mereka gagal juga. Tuhan bilang apa? Pastikan tak satu pun dari mereka yang ngomong, karena mereka nggak lihat perubahan, Bapak Ibu. Maka hari ini kalau kita melihat Tuhan sudah tuntun kita, mungkin kita sudah lakukan yang terbaik, kasih perpuluhan, melayani Tuhan, wah pokoknya the best lah kita kasih, tapi tidak terjadi apapun, jangan ngomong negatif. Kalau kita nggak bisa ngomong positif, tutup mulut kita. If you can say good things about God, if you cannot prophesy over your life, lebih baik kita diam. Lihat anak kita mungkin bandel bukan main, mungkin adik kita keras kepalanya bukan main. Kalau nggak bisa kita bilang hal yang baik, diam aja. Mungkin keadaan kesehatan kita tetap begitu-begitu aja, keuangan kita tetap begitu-begitu aja. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam. Karena omonganmu berkuasa. Firman Tuhan berkata lidah itu seperti, ya kan? Apa namanya? Kendali di kapal. Kapal besar kendalinya hanya kecil, tetapi kendali itu yang mengarahkan kapal itu kemana dia pergi. Jadi hati-hati dengan omongan kita, amin. Amin. Jadi waktu mereka keliling-keliling tidak terjadi apa-apa, tetapi ketika mereka tetap memilih percaya kalau Tuhan yang ngomong, pasti jadi. Ya, kalau Tuhan yang sudah berfirman, pasti jadi. Maka itu kita tetap pegang teguh, dan mereka keliling-keliling, mereka tak perlu strategi perang, mereka tidak perlu bawa senjata yang hebat, tetapi mereka masuk ke tanah perjanjian mereka. Setiap kita ini punya tanah perjanjian masing-masing. Tetaplah percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Saya sudah dekat di akhir. Saya ada satu kisah tentang seorang misionaris. Saya waktu dulu sekolah di Singapura suka baca kisah-kisah seorang misionaris yang cukup berdampak. Ada satu orang misionaris dari Inggris. Dia pergi, dia mendapat panggilan dari Tuhan, dan dia yakin sekali dia harus pergi ke India. Pada waktu itu belum ada pesawat, dan perjalanan kapal itu memakan waktu yang lama, dan mereka bisa mati di perjalanan. Tapi dia bilang, ini panggilan Tuhan. Dia yakinkan istrinya nggak mau, tapi dia yakinkan istrinya. Dia bawa anaknya, pada saat itu 3 anaknya. Mereka akhirnya pergi ke India. Dia punya teman di India, temannya ini bilang, tenang brother, tenang pastor, kita punya koneksi di India. Kau akan ada tempat, kau tinggal melayani. Jadi dia yakin sekali, dia pergi. Sampai dia di India, di Calcutta, dia sampai di situ, ternyata rumah yang dibilang itu tidak ada. Ternyata network yang dibilang itu tidak ada. Dia betul-betul mulai dari nol. Istrinya udah mulai ngomel, komplain, mereka tinggal di tempat yang sangat sederhana, kebersihannya sangat kurang. Sampai akhirnya anaknya yang nomor 2 atau nomor 3 itu namanya Peter sakit, dan setelah genap setahun mereka ditinggal di situ, anaknya mati. Anaknya mati, istrinya tidak bisa terima, kena mentalnya, gangguan jiwa dia, dan dia hidup akhirnya jadi beban bagi misionaris ini. Bertahun-tahun bapak ini datang mengunjungi orang, mendoakan orang sakit, menjelaskan Injil. Tak satu pun orang bertobat. Baru tim yang mengutus mereka dari Inggris seperti meninggalkan dia, tidak mau kasih bantuan, tidak kirim orang lagi. Dia merasa, kok seperti ini Tuhan, padahal ini panggilanmu. Tapi walaupun dia begitu, dia tetap bilang, ini tempat panggilanku, aku akan kerjakan yang terbaik.
Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Istrinya meninggal lagi. Anaknya meninggal, istrinya meninggal. Jiwa tak ada satupun yang bertobat. Tapi tepat di tahun yang ke-7, ada satu orang lokal, orang India asli di tempat itu, digedornya rumahnya, dia bilang, "Pastor, saya mau menerima Yesus." Dia gila sekali, dia mau nangis. Di film itu saya tonton. Mereka lari ke pantai, mereka baptis. Dari dialah temannya, saudaranya, kenalannya, semua dikenalkan, dan mereka mulai terjadi revival di situ. Banyak orang datang menerima Yesus, banyak orang jadi Kristen. Orang yang di Inggris mulai ngirim orang, dikirim yang bisa mencetak semacam buku. Mereka bikin, akhirnya mulai berpikir bagaimana membuat terjemahan ke bahasa aslinya. Mereka akhirnya buat, dan mulai dari situ mereka membuat dampak yang luar biasa. Saya nggak tahu Bapak Ibu tahu nggak, di India itu ada namanya satu budaya, kalau suaminya meninggal, istrinya harus dibakar sama suaminya. Namanya itu sati. Tapi karena misionaris ini dia berdampak, dia ketemu dengan pemimpin-pemimpin di tempat itu, orang-orang yang mempunyai pengaruh di tempat itu, pemerintah-pemerintah di tempat itu. Akhirnya bertahun-tahun lamanya dia bisa yakinkan mereka bahwa ini tidak benar. Dan sejak saat itu tidak ada lagi, hari ini nggak ada lagi kalau suaminya meninggal istrinya harus dibakar. Karena dia tetap melakukan yang terbaik walaupun dia tidak lihat apa-apa selama 7 tahun. Namanya William Carey, Bapak Ibu bisa cek. Akhirnya dia bisa bikin terjemahan ke ratusan bahasa di India. Dan akhirnya dia juga bisa bikin satu kampus universitas yang pertama yang tarafnya sarjana S1. Namanya University of, saya catat di sini, Sarampur University. Kalau saja di tahun ke-6 dia menyerah, tak ada kisah ini. Tak ada pertobatan, tidak. Istri-istri masih dibakar kalau suaminya meninggal. Tapi karena dia tetap percaya, bukan karena melihat tak ada jiwa yang bertobat, tapi dia tetap percaya, Bapak. Maka hari ini jika belum terjadi apa-apa, kita beda-beda. Abraham menunggu 25 tahun untuk Tuhan menggenapi janjinya. Bisa bayangkan Bapak Ibu, kakek-kakek umur 99 tahun panggil istrinya, "Hei ibu banyak bangsa." Sarah itu artinya ibu banyak bangsa. Kalau kita kan dengarnya Sarah, tapi kalau orang itu mendengar, sama seperti kita di bahasa Indonesia mungkin ada namanya suci, atau namanya apa lagi ya, kalau di orang Karo ada tuh tomat gitu. Orang ada artinya gitu. Waktu dibilang Sarah ibu banyak bangsa, kita bisa bayangkan nggak, tetangga-tetangga itu dengar gimana perasaan mereka? Kakek-kakek umur 99 tahun manggil istrinya ibu banyak bangsa, anaknya nggak ada. Tapi kenapa mereka masih tetap manggil satu sama lain nama yang dikasih Tuhan? Berarti mereka percaya. Setidaknya dia ikuti kata Tuhan untuk panggil satu sama lain. Panggil istrimu Sarah, panggil suamimu Abraham. Dan saya nggak bisa bayangkan itu sukacitanya Abraham ketika dia berumur 100 tahun, anaknya lahir. Kalau ada di sini yang umurnya 100 tahun punya anak, gimana itu kita bisa bikin party itu? Ini mujizat ini. Saya paling tua saya pernah dengar di India ada ibu-ibu melahirkan umur 66 tahun. Ini Sarah udah mati haid, dia mandul, umur 75 tahun, baru umur berapa? Beda 10 tahun, umur 95 tahun. Beda 90 tahun dia melahirkan. Wow. Maka mereka tetap bisa panggil satu sama lain, berarti mereka percaya walaupun belum melihat. Kenapa itu dituliskan? Agar kita belajar. Walaupun hari ini kita belum melihat, tak terjadi apa-apa, udah kelamaan, tetaplah percaya. Karena bagi Tuhan tidak ada istilah nasi menjadi bubur. Bubur pun bisa menjadi nasi buat Tuhan. Amin. Amin. Tapi jangan, Pak, nggak mungkin lagi ini. Jadi saya kira di sini di Yohanes pasal yang kedua, Tuhan Yesus menghadiri sebuah pernikahan. Jadi pas di pernikahan itu
Semua kita udah tahu, mereka kehabisan anggur. Dan pekerja-pekerja di situ, panitia dibilang, datangin Yesus, dengarkan apa yang dia bilang. Dan Tuhan Yesus bilang begini, di situ pada saat itu ada 6 tempayan. Satu tempayan itu bisa sekitar 30 galon ya. 30 galon itu berarti kan sekitar 3 literan kan, 1 galon kan. Nah, jadi 30 galon air bisa di situ di dalam. Jadi kalau ada 6 sekitar 180 galon. Jadi saya bikin hitung-hitungan sederhana. Kalau satu orang pekerja itu bisa membawa sekitar 3 galon air, kan mereka harus isi itu. Itu berarti mereka 60 kali isi bolak-balik. Jadi dalam proses mereka mengisi air itu, mungkin saya nggak tahu ya, saya nggak mau menjudge mereka. Mungkin mereka mikir nih, yang kita butuhkan itu wine, yang kita butuhkan itu anggur, bukan air. Ini kok kita disuruh isi air ini? Ngapain sih kita ini? Mungkin 10 kali, 20 kali. Jelasnya betul yang kita kerjakan ini. Mungkin mereka bertanya-tanya juga, betul nggak yang kita kerjakan ini? Tapi walaupun mereka ragu pada saat itu, mereka kerjakan. Mereka isi sampai penuh. Setelah penuh, Tuhan nggak bikin mujizat juga. Mereka bilang apa? Tuhan Yesus bilang apa? Sekarang bawa air ini, dibikin ke satu tempat, kasih ke pembawa acara kita, MC kita. Akhirnya mereka bawa. Waktu dicicip oleh MC itu, saya nggak tahu betapa deg-degannya itu yang bawa air itu. Kita butuh anggur kok dikasih air ini. Tapi tiba-tiba si MC bilang, ini nggak normal. Biasanya orang kasih anggur yang terbaik, yang bagus itu di awal, baru nanti sisanya udah mabuk, kasih aja yang jelek-jelek gitu. Dikasih apapun mereka nggak masalah. Nah ini kok kau simpan yang terbaik katanya. Bukan cuma anggur, mereka cuma butuh anggur. Tapi Tuhan kasih mereka anggur yang terbaik. Di akhir dari yang mereka kerjakan adalah hanya membawa air, dan Tuhan ubah air itu menjadi anggur. Bayangkan kalau pekerja tadi bilang, Pak, nggak masuk akal nih Pak, kami kan butuh anggur. Pak, yang kami butuhkan itu anggur bukan air. Tapi mereka tetap percaya. Kenapa kita bilang dia percaya? Dia kerjakan yang disuruh. Hari ini saya nggak tahu kita masih mengerjakan sesuatu yang sepertinya kita bekerja di seputaran air. Tapi bagi Tuhan butuh sekian detik aja kok mengubah air itu menjadi anggur. Tetaplah percaya. Tetap percaya. Jadi saya sama istri saya, kami masih menantikan buah hati kami yang pertama. Kami 2 kali mengalami keguguran. Setiap kali kami berdoa, ya Tuhan kasih istri saya iman. Dia bilang kita punya anak kembar 3. Kenapa? Karena kita kehilangan 2. Tuhan kasih itu biasanya lebih daripada yang kehilangan. Kita bilang amin gitu kan. Dia udah cetak foto anak 3 kan? 1 miracle, 1 surprise, 1 apa gitu. Baru bajunya. Nah tapi yang saya mau sampaikan, ketika kami ada ketemu dengan pendeta sesama hamba Tuhan, dia tanya, Pak, apa mau didoakan? Saya bilang, pokoknya kami punya anak kembar 3. Oh sudah berapa lama nikah? 12 tahun gini-gini. Mereka kadang mendoakannya pun jadi gak yakin. Kadang waktu mereka doa, Tuhan berkati Pak Nanda, Tuhan berikan dia anak. Saya padahal minta didoakan kembar 3. Bayangkan yang mendoakan aja gak yakin gitu. Tapi kami ya itulah. Kita bilang kita akan punya kembar 3. Nanti kita gendong 2, 1 orang kita suruh, nanti siapa yang gak percaya kemarin suruh gendong 1 lagi. Dan itu butuh iman. Nah apa yang saudara nantikan hari ini? Kita mungkin beda-beda. Kalau kami mungkin pergumulannya itu. Teman-teman apa pergumulan? Bapak Ibu teman-teman pergumulannya apa? Jangan anggap itu sukar bagi Tuhan. Percayalah. Tetap ya kan, kita lihat dia. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Kalau Sarah yang sudah mandul, usianya tua pun melahirkan. Kalau Maria yang tidak punya suami, tidak berhubungan intim pun bisa melahirkan. Kalau Lazarus yang sudah mati 4 hari pun bisa dibangkitkan. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Amin. Kalau hari ini ada yang sakit keluarga kita, ada yang mustahil. Kalau ada keluarga kita yang keluar dari jalur, kita sudah doakan, kita injili selama ini tidak bisa, tidak ada yang mustahil. Akan ada Tuhan pakai orang melayani dia dan dia bertobat.
Enggak harus kita kok yang memberkati keluarga kita. Bukan harus kita kok. Kadang-kadang kita taruh semua beban itu ke pundak kita. Saya akhiri di sini, saya dulu waktu saya sekolah Alkitab, saya anak paling tua, anak paling besar. Tapi saya putuskan untuk sekolah Alkitab, orang-orang mencibir saya. Kenapa? Harusnya kau bekerja, adik-adikmu 4. Mereka butuh sekolah, orang tuamu, ibumu bagaimana? Tapi ketika saya katakan Tuhan panggil saya, dan selama saya sekolah Alkitab, sampai saya bisa memberkati, itu pun enggak selalu ya, sekali-sekali. Tuhan berkati ibu saya itu dengan cara yang di luar dugaan. Kami ada punya kebun, tidak pernah dirawat, tapi bisa menghasilkan sama dengan kebun orang yang dirawat dengan baik. Amin. Jadi hari ini jangan taruh beban itu di pundak kita. Tuhan bilang, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan engkau kelegaan. Amin. Kalau sudah Tuhan bilang Dia berikan kelegaan, jangan coba-coba kita yang membuat diri kita lega sendiri. Capek kita. Maka hari ini ketika tadi saya sebutkan, marilah kita percaya kepada waktunya Tuhan. Walaupun kita belum melihat, mulailah dari hari ini. Jangan katakan, Pak, aku mau bersuka cita, mau bergembira, mau percaya kepada Tuhan. Kalau nanti saya sudah melihat, kecewa. Lama mungkin. Saya sering ngomong sama pemuda kami di gereja. Mereka sering sukacita mereka kan biasanya kalau ada sesuatu terjadi. Pak, nanti kalau saya mau bersukacita kalau saya sudah punya pacar. Waktu mereka punya pacar ternyata seminggu aja bahagianya. Habis itu ribut berantem. Kalaupun ada yang lanjut lagi, Pak, kami akan bahagia nanti kalau kami sudah menikah. Oh, jadi waktu mereka pacaran sebelum menikah enggak bahagia. Sesudah menikah, Pak, kalau kami bahagia kalau kami sudah punya anak 12. Belum punya anak enggak bahagia. Tapi Tuhan hari ini mau kita bahagia detik ini juga. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa karena doa. Karena anak kita bertobat. Bukan. Karena istri kita tidak ngomel-ngomel. Bukan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam kita every day. Berarti setiap hari harusnya kita bisa bersukacita. Amin. Jadi mari hari ini kita, walaupun sepertinya mungkin hal-hal hari-hari kita biasa aja, tidak sehebat yang lain, yang mungkin kita dengar kesaksian orang, kayaknya Tuhan yang amazing banget. Tidak perlu cemburu. Waktu kita akan tiba. Mari kita berdoa. Terima kasih. Aku video katanya. Bapak nggak suka foto, aku video. Berikanmu gimana? Oh, nggak apa-apa, dia bilang. Nanti sebetulnya itu udah against the law. Bye sama Pak Nando tuh. Pak Nando mau pulang. Ada yang akan ada yang enggak gitu. Pak Nando, sampai ketemu lagi dengan 3 kembar. Yes, pasti terjadi kembar 3. Bu Rizda, sampai ketemu dengan 3 kembar ya. Mau 2, 1, 3, pokoknya tahun depan ada baby. Datang sini lagi ada baby ya. Tuhan Yesus pasti genapi.